Goeser di Semarang, tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena jatuh di aspal tidak seindah jatuh di pelukan mantan. Iya. Ngobrol bareng Gus Miftah hari ini spesial karena saya akan menemani Pak Ganjar belusuan Kota Semarang. Tunggu keseruannya sesaat lagi. Sudah siap? Monggo, Pak Gubernur. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kondisi pandemi meningkat. Strategi Pak Gub ngatasi kok saya ngeri ini gimana Pak Gub? Iya, ternyata di Jawa Tengah itu setelah kejadian di Kudus, kemarin memang ada varian baru. Yang Delta. Delta. Dari India? Iya, iya. Yang Delta, Gus. Jadi Ya. Delta itu ternyata sebarannya cepat sekali. Maka dua hal sekarang, sisi hulunya ya edukasi kayak gini nih. Pagi ketemu warga gitu kan. Oh ini jadi ini salah satu bentuk itu ya? Ya, edukasi. Edukasi agar protokolnya diterapkan. Ya. Yang kedua, ya sekarang dari sisi hilirnya menambah tempat tidur di rumah sakit. Itu ya tempat gedungnya, terus kemudian tempat tidurnya, bednya, terus kemudian Termasuk nakesnya? Wah, tapi nakesnya Gus ini berat. Karena memang banyak yang belum siap. Maka kita kerjasama sama perguruan tinggi. Nah, ini yang dua hal yang penting. Yang terakhir ya pengetatan di potensi-potensi kerumunan saja. Potensi-potensi kerumunan. Itu kira-kira. Kalau kayak di beberapa tempat rumah sakit sudah kehabisan kamar, kemudian buka tenda. Ya. Apa itu juga sudah terjadi di Jawa Tengah, Pak Gub? Sudah. Jadi ketika awal-awal kepanikan itu terjadi, rumah sakit memang kesulitan untuk menambah bed. Kita coba dorong untuk konversi bed. Konversi bed? Dari non-COVID dipindah ke COVID. Karena dulu, Gus, sebelum terjadi ledakan ini, kita udah turun kemarin. Sebenarnya ya? Nah, maka kurangi dikit-dikit gitu ya. Oke. Kurangi dikit-dikit, terus kemudian dipindahin ke untuk non-COVID gitu. Udah. Nah, terus kemudian kita bantu mereka untuk buat rumah sakit darurat. Kita buat tempat isolasi terpusat. Tapi rakyat itu nggak begitu. Saya pengennya ke rumah sakit itu. Oh, ngarani ya? Ngarani niku men sok-sok nggih mboten ngangge rujukan. Budal dhewe kula niku kok sesak napas pripun. Nah, yang begitu rumah sakit besar itu mendapat tekanan yang luar biasa. Karena orang milih toh. Nah, saat itulah ketika nggak cukup itu kita siapkan model tenda untuk support gitu. Kan kalau mau masuk tidak otomatis ini langsung ketahuan COVID. Dan tidak otomatis di opname ya? Iya. Tidak otomatis. Maka kita siapkan skenario yang kira-kira paling buruk. Yang beberapa waktu yang lalu Pak Gub kita lihat di berita, yang isolasi mandiri di Kudus kemudian dipindah ke asrama haji Donohudan. Iya. Itu masih Pak Gub? Sekarang udah habis, sudah dibalik semua. Oke. Karena waktu itu Kudus belum siap untuk memberikan tempat isolasi terpusat. Karena belum siap gedungnya dan masyarakat semuanya maunya isolasi di rumah masing-masing. Nah, kita melihat lawang ini isolasi di rumah masing-masing itu artinya orang disiplin kok. Malahan ya? Enggak, karena tidak disiplin, maka yang terjadi adalah penularan atau klaster baru. Klaster baru. Dan sekarang klaster tertinggi memang rumah tangga. Itulah kenapa kita dorong agar masyarakat Kudus mau untuk dibawa ke Donohudan. Artinya kalau klaster tertinggi rumah tangga, kan ini repot deteksinya Pak Gus. Repot, justru itu. Justru repot karena sebenarnya nggak terasa tuh Gus. Habis piknik, habis tulan, habis jagung manten, ya macam-macam lah ya. Mungkin ziarah dan sebagainya. Terus kemudian mereka pulang, nggak tahu. Nah yang pulang itu kan podowe
Kalau dia positif, COVID-nya diantarkan baik-baik ke keluarga, toh. Iya. Ya, itu Makanya yang kita terjadi. sering guyon itu. Guyonnya Iya. adalah COVID banyak yang kena, Iya. orang masih banyak yang belum percaya. Iya. Togel yang nggak kena, malah orang percaya. Iya, leres. Kalau sampai hari ini kira-kira sudah berapa kabupaten kota yang zona merah atau zona hitam? Yang terakhir merah sih, sampai merah. Kita merah, ya? itu 5 bulan terakhir, ya. 5 bulan terakhir kemarin itu menarik dari 3 kabupaten naik ke 8, naik ke 11, sekarang 25. Wih, sudah 25 kabupaten. Sudah 25 kabupaten kota. Isu bahwa akan dilakukan lockdown di beberapa kota itu? Enggak sih, kebijakannya kita tidak ngambil yang lockdown daerah pemerintahan. Tapi di Jawa Tengah itu kita deteksi dengan ukuran kita, itu kira-kira ada 7.666 RT yang merah. RT yang merah. Ya, Jadi karena- deteksinya bukan lagi kelurahan, kecamatan, tapi udah per RT ya? RT karena kita punya Jogotonggo. Oh. Jogotonggo itu wilayahnya RW. Karena wilayahnya RW, maka kita coba deteksi sampai ke RT-nya. Oke. Jadi Nah, pemirsa yang mau tahu Jogotonggo itu artinya menjaga tetangga. Jaga tetangga. Itu sejak kapan Pak Gub diluncurkan Jogotonggo itu? Sudah tahun lalu, awal-awal COVID itu. Agar Oke. ada peran serta masyarakat lah kira-kira gitu. Oke. Tuh. Nah, dari 7.600-an itu, kemarin saya instruksikan untuk lockdown-nya di level RT. Lockdown di level RT. Ya, kenapa Jogotonggo saya buat? Karena saya percaya masyarakat itu jegelem tetulung. Oke. Dan itu terjadi di banyak tempat, mereka tetulung, kasih perhatian. Ya, kemarin di mana ya? Batang, saya dari Batang kemarin. Satu RT itu ada 4 kakak. Ya. Itu diopeni semua Sama warga. sama warga. Artinya memang salah satu sisi positif dari COVID ini rasa gotong royong itu semakin meningkat Oke, ya, Pak Ganjar, muncul ya? peduli, Peduli. kemanungsan, kemanusiaan yang adil dan beradabnya muncul. Ini ngomong lebih ringan, Mas Ganjar. Ya, Ini kan gubernur kita ini masih terus berolahraga di era pandemi. ya. Nah, barangkali pemirsa pengen tahu nih, tips olahraga yang aman menurut Pak Ganjar di masa pandemi seperti ini apa Ya, aja? yang aman tentu saja tidak bergerombol, satu itu. Satu yang tidak bergerombol, di Ya. satu pemirsa. Makanya teman-teman goeser, saya pegoes tiap hari, maka kalau kemudian bergoes tidak bergerombol. Biasanya nanti kalau sudah istirahat, mereka ada yang selfie-selfie, ada yang makan-makan. Apalagi yang niatnya gocapan ya. Goes cari sarapan. Boleh cari sarapan. Nah, sarapannya boleh, Ah. tapi kalau bisa dia punya kesadaran atur jarak. Atur Jadi, jarak. satu meja satu orang, terus jaraknya jauh itu berikutnya. Yang kedua, tentu saja juga menggunakan prokes. Ya kayak kita sepedaan ini masih pakai masker. Nanti kalau sudah Karena tanjakan, alasan yang tidak mau pakai masker itu kan itu karbon dioksida olahraga gimana itu? kan sebenarnya kalau kita tidak terlalu bergerombol, Nggih. kita berjarak. Kalau kita naik tanjakan megap-megap kan bisa dibuka gini, Gus. Oke. Buka dikit lagi, tutup lagi. Kita mesti Jadi, punya kesadaran dong. Buka tutup lah ya. Buka tutup. Jangan langsung dibuka Ya. terus. Nah, yang berikutnya harus kebakar matahari. Harus kebakar matahari Ya. karena itu imun yang paling murah. Imun paling murah. Jadi Yang paling kira-kira seperti itu. Tapi saya ya saya juga sambil teriak-teriak kepada masyarakat agar mereka mau menggunakan masker. Oke. Contohnya keren toh pakai masker. Bakul koran pakai bakul masker. koran pakai masker. Hebat. Ya. Ya tuku korannya. Udah pakai Oh, masker, kita Pak. kasih hadiah. Hadiahnya adalah beli koran. Beli koran. Ini ya. pemirsa. Ini salah satu tip-tip Ya. Pak Ganjar memberikan edukasi kepada Oke, men iki masyarakat. siji ae. Rasa-rasa. Gila. Nah, kepada masyarakat untuk Diajiai. prokes. Salah satunya adalah membeli koran yang penjualnya pakai masker. Nah, Kadang-kadang belanjan, Mas. oh, kedua belanjaan Oke. ya.
Jadi anu Gus, kalau ada belanjaan ibu-ibu gitu lah. Ayo, waduh kok apa yang gue masker biasanya diseneni. Ah. Sekarang belanjanya berapa yang bayari saya. Itu kasih hadiah. Oke pemirsa, semakin menarik dan seru obrolan saya dengan Pak Ganjar. Jangan kemana-mana, saya sama Mas Gubernur sedang cari ganjaran dalam bentuk sepeda dan mengedukasi masyarakat. Dan pakai masker. Dan pakai masker. Nah, gini saya kita berada di kawasan Pasar Karangayu. Sip, wis nganggo masker Menemani kabeh. Pak Ganjar untuk mengingatkan masyarakat supaya tetap mentaati prokes. Nah, Gus, nggih, pesene dinggo warga apa? Gus Miftah saniki ajeng pesen kali panjenengan. Ayo apa Gus pesennya Gus? Nggih, bareng-bareng menjaga keadaan hari ini dengan taat prokes nggih. Tetap menggunakan masker. Wes sing penting kabeh ditertibke. Amin amin. Juru parkir ya. Juru parkir dadi juru kampanye nganggo masker lho ya. Nggih, yo. Gus Miftah ndongaken jenengan kabeh. Wes, nggih sehat kabeh nggih. Ya yo, nggih. Ya. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah sampai di Pura Gede lagi. Nah, enaknya kalau ngobrol lagi di mana ya Mas Ganjar ya? Ada, sudah kita siapkan depan Oke, ya. tunggu keseruannya. Oke, Nanti kita kita kembali ngobrol di ngobrol depan. bersama Mas Ganjar Pranowo. Eh. Jangan kemana-mana, tetap di ngobrol bareng Gus Miftah.